Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Waman utai sapane wong, waman utai sapane wong iku aroda ngarepaken sapa simen, iku aroda ngersakaken sapa simen at-tawassu'a ing tawassu kejembar atau jembar ing dalam keterangan, fi ma'rifatil adillati ing dalam ngawarwi pira-pira dalil, fi ma'rifatil adillati ing dalam ngawarwihi pira-pira dalil, rupane allati al adillah, rupane allati al adillah tangkudu kang batalaken atau kang bantah apa allati kalamahum ing pendapate al-wahabiyah, kalamahum ing pendapate al-wahabiyah hadza ing iki masalah ya, maksudnya persoalan yang di atas itu, persoalan yang dibahas tentang masalah istighotsah tawassul khususnya itu ya. Waalaikumsalam. Fal yutali mongko becik mutalaah sapa man kutubar raddi ing pira-pira kitab kang mertelaaken bantahan alaihim ing atase al-wahabiyah, ka kitabi ar-raddul muhkamul matin, kaya kitab ar-raddul muhkamul matin li muhadditsid diyaril maghribiyah, kadua al-muhaddits ad-diyaril maghribiyah, daratan Maroko. Rupane Asy-Syaikh Abdillahil Humari, Asy-Syaikh Abdillahil Humari, wa kitabi al-maqalatus sunniyah fi kasfi dhalalati Ahmad bin Taimiyah, lan kitab al-maqalatus sunniyah fi kasfi dhalalati Ahmad bin Taimiyah li muhadditsid diyar syamiyah, kadue wong kang ahli hadis daratan Syam, rupane Asy-Syaikh Abdillahil Harari, Asy-Syaikh Abdillahil Harari. Wa hadza utawi iki kitab rupane al-kitabu kitab asani kang kaping pindho. Wa hadza utawi iki kitab rupane al-kitabu kitab asani kang kaping pindho iku usmi ngarani sapa ingsun bihadzal ismi kelawan iki rupane isim, bihadzal ismi kelawan iki rupane isim, yakni al-maqalat niku li anna Muhammad ibn Abdul Wahhab, krono sak temene Muhammad ibn Abdul Wahhab iku akhadha ngalap sapa Muhammad ibn Abdul Wahhab tahrimat tawassuli ing ngaromaken tawassul illa bil hayyi kejaba kelawan wong kang esi urip al hadiri kang hadir min kutubi Ibnu Taimiyah saking pira-pira kitab Ibnu Taimiyah al mutawaffa kang dan pundut sanata 728 hijriyah. Ma'a anna Ibnu Taimiyah ing dalam sertana sak temene Ibnu Taimiyah iku istahsana milang-milang apik ya, sapa Ibnu Taimiyah liman marang wong asabahu kang mekenani hu iman apa maradul khadari penyakit koyok lumpuh fi rijlihi ing dalam sikile siman asabahu niku, fi rijlihi ing dalam sikile siman. Napa istahsana napa ayyakula ing yen to ngucap sapa siman ya Muhammad ing kalimah ya Muhammad, wa hadza utawi iki anna Ibnu Taimiyah istahsana liman asabahu ilah iku sahihun kang bener, sabitun kang tetep ani Ibnu Taimiyah saking Ibnu Taimiyah fi kitabihi ing dalam kitab Ibnu Taimiyah
rupane boleh dibaca al-kalimi, boleh al-kalimu. Al-kalimut thayyibu. Al-kalimut thayyib aran kitab al-kalimut thayyib. Tab'atan maktabatil islamiyah, rupane cetakan ya, terbitan maktabah al-islami at-tab'ah al-khamisah, at-tab'at al-khamisata ya, sanata alfin wa arba'imi'atin wa khamsina hijriyah. Romawinya berapa? 1985. Wa hadza utawi iki istahsana niku. Ya, wa hadza utawi iki istahsana anna Ibnu Taimiyah istahsana liman asabah niku. Ilah iku yukhalifu nulayani sapa Ibnu Taimiyah fihi ing dalam hadza ma ing masalah qalahu kang ngucap sapa Ibnu Taimiyah hu ing ma fi kitabi at-tawassul wal wasilah ing dalam kitab at-tawassul wal wasilah. Fa Muhammad bin Abdul Wahhab mongko utai Muhammad ibnu Abdul Wahhab iku wafaqahu nyocoki sapa Muhammad ibnu Abdul Wahhab hu ing Ibnu Taimiyah fima ing dalam masalah fi kitabihi ing dalam kitab Ibnu Taimiyah at-tawassul wal wasilah. Wa khalafahu lan mulayani sapa Muhammad ibnu Abdul Wahhab hu ing Ibnu Taimiyah fima ing dalam masalah fi kitabihi ing dalam kitab Ibnu Taimiyah al-kalimut thayyib wal khadar utawi maknane khadar iku maradun penyakit ma'rufun kang den weruhi indal atibbai ing dalam mungguhe pira-pira ahli kedokteran. Yusibu kang mekenani apa marad arrijla ing sikil. Tata'attolu dadi kaya lumpuh minhu atau lendek. Ngertos lendek. Ora banter apa? Kaya lumpuh. Tata'attolu dadi geraknya lambat ya, Pak. Ya, seperti lumpuh. Tata'attolu kaya lumpuh minhu saking marad apa harakatur rijli owahe atau gerakane sikil. Titik. Sabun. Melanjutkan keterangan tentang doktrin-doktrin atau pemahaman yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Di sini dijelaskan waman arada tawassu'a fi ma'rifatil adillah allati tanqudu kalamahum hadza falyutali kutubar raddi alaihim. Barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan keluasan dalam mengetahui dalil-dalil yang membantah pendapat kelompok Al-Wahabiyah tentang masalah ini khususnya, maka hendaknya membaca kitab-kitab yang khusus menjelaskan tentang bantahan terhadap mereka. Rekomendasi dari Syekh Abdullah Al-Harari, apa saja kitab rod yang membantah Al-Wahabiyah yang mesti kita baca. Yang pertama adalah Ar-Raddul Muhkamu Al-Matin. Jadi kitab Ar-Raddul Muhkamul Matin adalah kitab yang menjelaskan tentang bantahan-bantahan daripada pendapat-pendapatnya kelompok Al-Wahabiyah. Li muhadditsid diyaril maghribiyah Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghumari. Kitab Ar-Raddul Muhkamul Matin adalah kitab karya pakar hadis yang berada di daratan Maroko. Beliau bernama Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghumari. Wa kitabi al-maqalatus sunniyah fi kashfi dhalalati Ahmad bin Taimiyah.
Kitab yang kedua, rekomendasi dari Syekh Abdullah Al-Haruri tentang masalah radd atau bantahan terhadap kelompok Al-Wahabiyah adalah kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah li muhadditsid diyar Syamiyah Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri. Kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah dikarang oleh pakar hadis ya daratan Syam. Beliau bernama Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri. Judul kitab tersebut Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Ya, kenapa beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri merekomendasikan kepada kita untuk membaca kitab bantahan terhadap pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh kelompok Al-Wahabiyah dengan kitab yang dikarang oleh beliau, isi judulnya atau yang berjudul Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Apa hubungannya? Kan di sini kan membongkar kesesatan-kesesatannya Ahmad ibn Taimiyah. Padahal kita lagi bahas tentang rekomendasi bantahan kepada pernyataan Al-Wahabiyah. Apa hubungannya? Wa hadzal kitabus tsani usmi bihadzal ismi. Kitab yang nomor 2 ini berarti kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Ya. Saya namakan dengan nama ini. Artinya saya di sini siapa? Syekh Abdullah Al-Haruri, pengarang kitab Firaqus Tsalatsah. Ya, saya namakan kitab tersebut dengan nama kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Kenapa? Padahal di dalam kitab tersebut bantahan terhadap siapa? Kelompok Al-Wahabiyah. Kenapa? Ya, judulnya namanya Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah karena li'anna Muhammad bin Abdul Wahhab akhadha tahrimat tawassul illa bil hayyil hadir min kutub ibn Taimiyah. Karena Muhammad ibnu Abdul Wahhab, pendiri kelompok Al-Wahabiyah, mengambil pendapat tentang hukum tawassul haram kecuali bagi orang yang bertawassul ya pada orang yang masih hidup dan berada di hadapannya. Dia mengambil pendapat ini dari kitab Ibnu Taimiyah, dari kitab-kitabnya karangan Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Ibnu Taimiyah itu berpendapat tawasul hukumnya boleh ya, namun dengan syarat apa? Ya, dengan syarat orang yang ditawasuli itu masih hidup. Syarat yang kedua harus berada di hadapannya. Ya, jadi tawasul boleh menurut Ibnu Taimiyah, tapi dengan syarat harus bil hayyil hadir, dengan orang yang masih hidup dan berada di hadapannya. Kalau orangnya sudah meninggal dunia tidak berada di hadapannya, tawasul hukumnya haram. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Lah pendapat Ibnu Taimiyah ini ya ditulis di dalam kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan diambil pendapatnya oleh kelompok Al-Wahabiyah ya, yaitu pendirinya sendiri yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Nah, Ibnu Taimiyah kita tahu bahwa dia ya wafat pada tahun 728 Hijriyah. Ya, artinya Ibnu Taimiyah tidak masuk pada kurun para ulama-ulama salaf. Ya, dan Ibnu Taimiyah laisa minal ulama ya, bukan termasuk bagian daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru Ibnu Taimiyah hanya terkenal memang dari sisi hafalannya. Ya, hafalannya kuat, ya, hafalannya banyak ya. Namun apa? Dia tidak faham isi hadis-hadis yang ia hafal.
Ya, bahkan ketika Ibnu Taimiyah itu berada di Yaman, ya, mengisi taklim-taklim yang dulu diisi oleh ayahnya, karena pada saat itu orang-orang Yaman merasa kasihan, ya, kepada Ibnu Taimiyah karena ayahnya setelah meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa, hanya untuk supaya bisa hidup gitu ya. Akhirnya diberi taklim, ya, diberi kasih daras yang diisi oleh Ibnu Taimiyah. Semakin lama mendapatkan pujian dari masyarakat, dia lunjak bahasanya, ya, seenaknya sendiri, ya. Dia berpendapat Allah bersemayam di atas arsy. Saat itu juga Ibnu Taimiyah ketika dia mengucapkan Allah bersemayam di atas arsy, ya, karena memang dasar daripada orang-orang di sekitar fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disuruh untuk turun. Bahkan ada yang melempar sundalnya turun. Saat itu juga, ya, itu Ibnu Taimiyah. Ya, jadi pada masa hidupnya Ibnu Taimiyah itu tidak ada seorang ulama satupun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuji tentang keilmuannya. Bahkan ulama-ulama yang hidup pada masa itu membantah tentang kesesatan yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah itu dipenjara, ya, dipenjara dan sampai dia meninggal, ya, berada di penjara. Ya. Nah, terus kemudian dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrud karangannya Taqiyuddin Al-Hisni, itu pengarang kitab Kifayatul Akhyar, beliau menceritakan, jadi karena keadaan Ibnu Taimiyah ini kalau disuruh bertaubat dia mau bertaubat merujuk pendapat-pendapat sesatnya, namun ternyata mengulangi lagi terus menerus, gitu kan. Akhirnya untuk mengetahui apakah Ibnu Taimiyah ini sudah bertaubat, apakah belum, gitu. Nah, dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrud dijelaskan, ya, kuburannya digali. Ketika kuburannya Ibnu Taimiyah digali, nah, jasadnya Ibnu Taimiyah dililit, ya, oleh ular yang sangat besar sekali. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi Ibnu Taimiyah ini, ya, wafat pada tahun 728 Hijriyah. Makanya kalau orang Wahabi mengaku-ngaku pengikut salaf, ini justru dusta yang sangat, ya, fatal sekali, ya, nggak karuan, ya. Kenapa? Karena sisi akidah mereka tidak ikut ulama salaf, sisi masa juga tidak ikut ulama salaf. Lalu apa yang menjadi tersambungnya istilah salaf kepada mereka? Apa coba? Mereka ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, coba perhatikan wafatnya pada tahun berapa? 728 Hijriah. Ya enggak? Enggak ada. Ya. Apakah mereka ikut pendapat ulama salaf? Tidak. Justru bertentangan dan berlawanan. Faham? Nah, coba perhatikan. Sekarang dalam kitab ini akan mengerot sedikit aja. Anna ibn Taimiyah ta istahsana liman asabahu maradul khadr fi rijlihi ay yaqula ya Muhammad. Nah, ini kelakuan orang yang sesat kayak gini, pendapatnya berbeda-beda, ya. Ibnu Taimiyah, ya, menyarankan bagi orang yang terkena penyakit pada kakinya, ya, penyakit yang seperti lumpuh, supaya mengucapkan ya Muhammad. Ini pendapat yang benar-benar disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Al-Kalimut Thayyib. Jadi Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalimut Thayyib cetakan, ya, cetakan dan terbitan Maktabah Al-Islami cetakan kelima pada tahun 1405 Hijriah, Romawinya 1985 Syamsiah atau Miladiyah Masehi. Nah, dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, Ibnu Taimiyah, ya, menyarankan dengan baik
Orang yang terkena penyakit seperti lumpuh pada kakinya hendaknya untuk mengucapkan ya Muhammad supaya sembuh. Ya, ini dalam kitab apa Kalimut Thayyib. Namun wa hadza yukhalifu fihi ma qalahu fi kitab at-tawassul wal wasilah. Namun dalam masalah ini Ibnu Taimiyah dalam kitab yang lain yaitu kitab At-Tawassul wal Wasilah, dia berbeda pendapat. Justru dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah Ibnu Taimiyah mengharamkan orang untuk mengucapkan ya Muhammad ketika terkena penyakit seperti lumpuh itu. Ya, artinya apa di sini? Pelimpan. Kitab ini mengatakan boleh, dalam kitab yang lain mengatakan tidak boleh. Dan Muhammad ibnu Abdul Wahab ngambil yang mana? Ternyata Muhammad ibnu Abdul Wahab ini ya setuju dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, mengambil di dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah dan berbeda pendapat di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Kalau mensyirikan orang yang bertawassul, kata Muhammad ibnu Abdul Wahab, ya, orang yang bertawassul hukumnya syirik. Berarti dia telah mengkafirkan siapa? Orang yang dianggap gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah. Jelas? Nah, wal khadaru maradun ma'rufun 'indal atibba'i yusibur rijla tata'attalu minhu harakatur rijli. Al khadaru itu penyakit yang sudah ma'ruf, sudah dikenal di kalangan para dokter, ya, penyakit itu mengenai kaki, ya, sehingga menyebabkan kaki itu seperti lumpuh, ya, sulit untuk digerakkan seperti lumpuh. Nah, ini tentang pendapat-pendapatnya siapa? Muhammad ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Jadi ya seperti itulah ya, haliyahnya orang-orang yang membawa kesesatan boten niku ya. Jadi pelimpan gitulah. Pendapatnya saling berlawanan, saling tanakut ya, saling berlawanan. Udah biasa, memang mereka seperti itu ya. Belum nanti di kitab-kitab yang lainnya masih banyak sekali. Makanya kalau kita pengen lebih luas lagi, kita beli kitab Ar-Raddul Muhkam Al-Matin karangan muhaddits daratan Maroko, Syekh Abdullah Al-Humari. Satunya lagi Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah karangannya Syekh Abdullah Al-Harari, muhaddits daratan Syam. Ya. Kalau yang kedua ini saya ada ya, yang kedua berarti Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah, saya punya kitabnya. Kalau yang pertama ini yang belum punya ya. Sulit mencarinya ya. Tidak semua toko-toko buku menghadirkan kitab ini karena memang tidak semua orang tahu gitu ya. Nah, maka kita tahu nama-nama kitab ya karena ada rekomendasi dari guru-guru kita supaya untuk membeli kitab ini terus kemudian ditalakikan ya, seperti itu. Sampun, wallahu a'lam bishawab. Nuhallil la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum.